wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Babu azkari sholatil hajati. Ini bab menerangkan tentang zikir-zikir terkait dengan sholat hajat. Jadi ada bapak, ibu, saudara yang disebut dengan sholat hajat. Itu sholat hajat boleh kita kerjain tuh. Ya Nabi memerintahkan kalau kita punya kebutuhan, ada sesuatu yang penting, apakah itu hajatnya langsung kepada Allah atau terkait dengan hablum minan nas, hubungan kita kepada orang lain sama manusia. Nah kita sholat dah hajat 2 rakaat. Ya nanti di dalam sholat hajat ada doanya. Nah kita baca seperti yang diajarkan sama Rasulullah. Ya mudah-mudahan dengan kita sholat hajat, apa yang kita maksud, kita tuju, ya digampangin sama Allah, dikasih kemudahan, dikasih jalan keluarnya. Nah itu pentingnya sholat hajat namanya. Nah ini sekarang kita lihat ya bagaimana zikir doa terkait dengan sholat hajat. Rawaina fi kitab Tirmizi wa Ibnu Majah. Kami telah meriwayatkan di dalam kitab Imam Tirmizi dan Imam Ibnu Majah. An Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma, yang datangnya dari sahabat Abdullah bin Abi Aufa, semoga Allah memberikan keridhaan buat keduanya. Qala, beliau berkata, Abdullah bin Abi Aufa dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanat lahu hajatun ilallah taala, siapa yang punya hajat kepada Allah taala, punya kebutuhan, punya kepentingan, punya keperluan kepada Allah taala, au ila ahadin min bani Adam, atau dia punya kebutuhan hajat kepada seseorang dari manusia anak Adam. Lalu kata Nabi, falyatawaddo, berudu, wal yuhsinil wudu'a, bagusin wuduknya. Nah ini Nabi sampai pesan begitu. Berarti memang Nabi kadang-kadang ngelihat ada orang yang wuduknya tapi wuduknya kagak sempurna. Ya, nah ini Bapak Ibu, Saudara, jadi kalau kita berwudu tolong sempurnakan wuduknya. Di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah, buah karya daripada Al-Habib Abdul Al-Haddad, dijelaskan kalau kita ingin melihat seorang itu sholatnya sempurna atau tidak sempurna, lihat dulu cara wuduknya. Kalau udah wuduknya enggak benar, enggak sempurna, ya bagaimana sholatnya mau bagus, mau sempurna. Tuh, jadi ketika kita ingin melihat ini sholat baik atau tidak, sempurna atau tidak, bukan lihat langsung dari sholatnya, tapi lihat dulu dari awalnya, ya wuduknya dulu. Sebab antara wuduk dengan sholat satu paket, nggak bisa dipisah-pisahin. Jadi kalau seandainya ada orang wuduk, ya nggak sempurna. Kalau dulu waktu saya masih ngaji sama orang tua saya, kata orang tua saya wuduknya kayak capung cebok. Tuh begitu. Jadi wuduknya kayak capung cebok. Nah itu jangan. Jadi kita harus benerin wuduknya, ya cara wuduknya yang sempurna. Tuh makanya Nabi pesan begitu, faliyatawaddo, maka berwuduklah, wal yuhsinil wudu'a, hendaklah sempurnakan cara wuduknya, bagusin wuduknya. Nah kalau udah wuduknya bagus, summa liyusolli, kemudian hendaklah dia sholat. Rakaataini, 2 rakaat. Sholatlah 2 rakaat, itu yang dimaksud sholat hajat. Ya karena dia ada kebutuhan, ada keperluan. Apakah itu hajatnya langsung kepada Allah atau kepada seseorang daripada manusia. Kata Nabi, sholatlah 2 rakaat. Summa liyusni alallahi azza wa jalla, kemudian memuji dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal yusalli ala nabi, kemudian baca selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi setelah sholat 2 rakaat jangan lupa dia berdoa, dia angkat tangan. Nah di dalam berdoanya isinya yang paling penting satu, yaitu ingat memuji dulu kepada Allah. Ya, jadi kalau kita berdoa tuh muji dulu kepada Allah. Ya, habis muji baca selawat. Nah habis baca selawat, nah ini ada doa khusus, summal yakul, kemudian baca ini doa, la ilaha illallahul halim,
Subhanallahi rabbil arsyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka mujibati rahmatik wa azaima magfiratik wal ghanimata min kulli bir wassalamata min kulli is la tada'li zanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala hajatan hiya lakaridon illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Dah segitu aja doanya. Ya, singkat padat. Ya, jadi ini doa kalau kita baca setelah sholat hajat. Ya, dibaca dulu awalnya tuh udah ya memuji kepada Allah, kemudian dia udah baca selawat, dibaca dah la ilaha illallahul halim. Tidak ada Tuhan yang disembah dengan sembahan kecuali Allah yang Maha Halim. Ya, yang lapang dada, yang selalu memberi penuh dengan kesabaran, tuh Halim namanya Allah, punya sifat Halim. Ya, subhanallahi rabbil arsyil azim. Maha suci Allah yang memiliki arsy yang agung ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bermula segala puji itu bagi Allah. Allah yang mana? Rabbil alamin. Allah yang memiliki alam semesta. As'aluka, saya minta, saya mohon kepada engkau ya Allah, mujibati rahmatika. Tuh mujibati tuh, ya dibacanya pakai kasroh, mujibati. Karena dia ya jamak muannas salim, jadi maf'ul ya alamat nasabnya dengan kasroh. Karena jamak muannas salim, rofa'nya dengan dhamma, nasabnya dengan kasroh, khofadnya juga dengan kasroh. Ya, jadi as'aluka mujibati rahmatika, saya minta kepada engkau ya Allah hal-hal yang mendatangkan rahmat engkau ya Allah. Tuh, jadi mujibati rahmatika itu artinya ya hal-hal apa saja yang bisa mendatangkan rahmat kasih sayang dari engkau. Wa azaima magfiratika, dan keteguhan dari ampunan engkau ya Allah. Wal ghanimata min kulli bir, dan beruntung dari sebab semua kebaikan-kebaikan. Ya, jadi kita minta ghanimah. Kalau di dalam perang itu ada namanya ghanimah. Harta rampasan perang tuh ya itu namanya ghanimah. Jadi ghanimah itu keuntungan. Ya, jadi kita minta ghanimah, minta ya sesuatu yang beruntung min kulli birrin, dari ya segala kebaikan. Ya, jadi kita ghanimah itu penting, keberuntungan itu penting. Ya, orang kalau dagang ya pulang modal aja nggak enak. Ya, artinya apa? Capek dia. Ya, jadi apalagi rugi. Ya, pulang modal aja nih itu nggak enak orang kalau dagang, apalagi rugi. Pengennya apa? Biar dapat untung. Tuh begitu. Orang kalau dapat untung tuh seneng dia. Walaupun kelihatannya dagang misalnya capek, letih, tapi kalau dapat untung, nah itu ya disenang, bahagia. Sama kita ibadah, jangan sampai pulang modal. Makanya jangan yang wajib doang kita kerjain, yang sunnah kita kerjain supaya dapat untung. Nah, begitu ya. Jadi misalnya kita puasa, itu wajib. Kalau puasa doang kita kerjain, ntar ya pulang modal. Nah, kita cari keuntungan. Keuntungan di mana? Yang sunnah-sunnahnya kita bawa juga. Makanya ada siam, ada qiyam. Kata Nabi, ya man somahu wa qomahu. Jadi ini dua ibadah namun satu paket yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Antara puasa dengan qiyam itu satu kesatuan. Sehingga kalau bisa jangan kita tinggalin. Puasa hukumnya wajib, betul, di siang hari. Ya, kemudian qiyam hukumnya sunnah di malam hari. Tapi walaupun sunnah jangan kita tinggalin. Kenapa? Supaya dapat untung. Kalau kita cuma ngerjain yang wajib-wajib doang, pulang modal. Ya, kita kalau dagang pulang modal aja kagak enak, capek. Pengennya dapat untung. Nah, makanya yang sunnah-sunnahnya kita kerjakan. Disitulah makanya kita dianjurkan sholat. Ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Supaya dapat untung. Ya, subuh, sebelum subuh ada sunnah subuh. Jangan ditinggalin tuh sunnah subuh. Ya, sebab kata Nabi, ya sholat sunnah subuh yang kita kerjakan nilainya lebih bagus daripada ya dunia dan isinya. Bayangkan Bapak Ibu, Saudara, dunia sama isinya kita miliki, ya itu masih lebih besar ya apa? Kekayaan orang-orang yang sudah sholat sunnah subuh.
Ya, kita baru punya kontrakan, jangan banyak dah, 50 pintu aja. Ya, satu pintunya jangan gede-gede dah, ya 5 juta aja. Ya, kalau 50 pintu udah tinggal ngaliin doang, ya. Tapi masih kalah sama orang yang sholat sunnah subuh. Ya, Bapak Ibu, Saudara, anak-anak muda. Nah, begitu. Jadi kita kalau udah sholat sunnah subuh, orang yang paling kaya. Begitu kata Nabi, ya, sebab khairun minad dunya wa ma fiha, nilainya lebih bagus daripada dunia dan isinya. Ini kadang-kadang ada yang masih malas sama sholat sunnah subuh. Ya, jangan sampai kita tinggalkan. Ya, sebab kita pengennya dapat untung, bukan pulang modal. Itu namanya ghanimah. Ya, wal ghanimah min kulli bir. Kemudian wassalamata min kulli ismin, dan juga diselamatkan, minta juga diselamatkan dari segala dosa, supaya kita diselamatkan dari perbuatan dosa. La tada'li zanban, janganlah kau tinggalkan kepada saya akan dosa illa ghafartahu, kecuali kau ampunkan. Kalau ada dosa, jangan kau tinggalkan kecuali sudah kau ampunkan dosa saya itu. Wala hamman illa farajta, dan tidaklah kesusahan kecuali engkau kasih kemudahan. Kalau kita lagi menemukan susah, ya, permasalahan, mudah-mudahan ya Allah akan kasih kemudahan. Wala hajatan hiyalaka ridon illa qadaita, dan tidak ada hajat yang hajat itu kau redoi illa qadaitaha, kecuali kau ya selalu tunaikan. Nih kita punya hajat, kan sholat hajat namanya nih. Ya, kita punya hajat nih, hajat kalau seandainya engkau redoi, nah kasih dah, tunaikanlah hajat saya. Tuh, ya arhamar rahimin, wahai zat Allah yang paling menyayangi ya, dari yang menyayangi. Ya, jadi Allah itu arhamar rahimin. Nah, ini yang perlu kita baca, doa singkat dalam sholat hajat. Nah, itu sholat hajat Bapak Ibu Saudara boleh tiap malam. Ya, siang aja boleh, tapi yang paling bagus kata ulama-ulama di malam hari sholat hajatnya. Sebelum hajat kita terpenuhi, terus kita sholat aja. Sholat lagi, kita sholat lagi. Nanti insya Allah ada tuh ya, sinyal-sinyal yang mungkin sebagai tanda, oh ini ya dengan ya sebab wasilah kita sholat hajat Allah kasih kemudahan. Ya, sehingga urusan kita yang kita tahu sendiri, ya orang enggak ada yang tahu, kita yang tahu dah urusan kita ya sama Allah. Nah, itu mudah-mudahan nanti dikasih kemudahan dengan kita melaksanakan sholat hajat. Qala Tirmizi, berkata Imam Tirmizi, fi isnadihi maqalun, di dalam isnadnya itu ada maqal, ada beberapa pernyataan. Qultu, aku, kata Imam Nawawi berkata, wa yustahabbu, dan disunnahkan ayyaddu'a bidu'ail karobi, seorang yang sholat hajat berdoa dengan doa karob. Mana doa karob? Wahwa, doa karob itu Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya, kalau bisa kata Imam Nawawi, di samping bacaan doa yang di atas, tutup juga dengan Rabbana atau Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu doa karob namanya. Lima qaddamnahu, karena kami sudah jelaskan pada waktu yang lalu. Anis sahihain, yaitu keterangannya ada dalam kitab sahihain Imam Bukhari, Imam Muslim, fihima, pada keduanya sahihain. Warawaina, dan kami telah meriwayatkan fi kitab Tirmizi, di dalam kitab Imam Tirmizi, wa Ibnu Majah, dan kitab Imam Ibnu Majah, an Utsman bin Hanif, dari Utsman bin Hanif radhiyallahu an, anna rajulan, sesungguhnya ada seorang laki-laki dorirul basari, yang terganggu penglihatannya. Ata, datang siapa rajul ya an-nabi, ya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu rajul itu berkata, ud'ullaha ta'ala, berdoalah. Siapa Nabi disuruh sama rajul berdoa kepada Allah Ta'ala, ayu apiyani, semoga Allah memberikan kesehatan kepada saya. Jadi ada orang laki-laki nih yang bermasalah matanya, lagi sakit matanya. Kemudian dia datang kepada Nabi, minta didoain, ya Rasulullah,
tolong dong doain saya supaya nih mata saya yang lagi sakit biar disehatkan kembali, disembuhkan. Jadi artinya kalau ada orang datang ya ke siapa aja, ke orang soleh minta didoain, boleh nggak? Boleh. Sebab dulu zaman Nabi begitu. Ada orang lagi sakit datang kepada Nabi, ya Rasulullah doain saya dong. Tuh begitu. Nah kita juga kadang-kadang begitu. Kita datang, mohon doain saya. Nih kondisi saya lagi kurang sehat, doain. Boleh, nggak apa-apa. Jangan dibilang doa aja sendiri. Ya emang kagak bisa. Nah begitu. Jadi ini ada dalil-dalilnya Pak, Ibu, semuanya. Makanya kalau kita baca banyak kitab-kitab nanti banyak kita menemukan. Ya begitu. Jadi di zaman sekarang kadang-kadang ada tuh orang datang kemudian ya ke rumah gurunya, ke orang soleh, minta didoain, saya lagi ya kurang sehat, tolong dong doain saya. Nah itu boleh. Sebab di zaman Nabi juga ada dulu begitu. Ada orang datang ya matanya lagi kurang sehat. Itu matanya yang kurang sehat ya. Apalagi kalau kantongnya yang kurang sehat ya. Nah begitu ya, jadi boleh minta didoain. Datang dia ke Nabi, dia bilang ya Rasulullah doain saya dong supaya mata saya yang sedang sakit cepat disehatkan kembali. Qala, lalu Nabi bersabda, Nabi bilang begini, in syi'ta da'autu, jika kamu pengen ya kamu mau ya saya berdoa. Nabi bilang begitu. Wa in syi'ta, kalau kamu mau juga, sobarta, engkau sabar aja dah. Bahwa khairul laka, itu sebenarnya lebih bagus. Waktu lagi sakit, udah jangan minta disehatkan dulu, sabar aja. Ya itu nanti lebih bagus bagi kamu. Kenapa? Karena dengan sebab sabar nanti dapat ganjaran pahala. Tapi kalau minta didoain supaya sehat boleh juga. Tuh kita lagi sakit nih, ya seandainya kita minta disehatkan, doain saya dong biar saya sehat, boleh, nggak apa-apa. Atau kita lagi sakit nggak mau berdoa, ada biarin aja, sabar aja, nanti pahalanya juga dengan sebab kita sabar ya dalam sakit kita lebih besar lagi, boleh juga. Nah seperti itu. Makanya kalau kita baca tuh dalam kitab-kitab as-salafus sholih ya, di dalam kitab-kitab sufi itu mereka as-salafus sholih kalau lagi sakit nggak pernah berdoa minta disehatkan, nggak pernah. Dia kalau lagi sakit udah dinikmatin aja sakitnya, nggak pernah diminta ya Allah sehatkan saya, enggak. Kenapa? Sebab nih berdasarkan hadis Nabi ya, kalau kamu sabar dengan sebab sakit itu, bahwa khairul laka, itu lebih bagus. Khairun, lebih bagus Bapak, Ibu, Saudara. Nah begitu. Tapi kalau kita pengen sehat boleh enggak? Boleh juga. Ya enggak apa-apa. Ya baru sakit ya 1 hari udah minta ya Allah sehatkan saya, padahal sehatnya udah lama banget. Ya sakit baru 1 hari udah langsung minta supaya disehatkan, boleh? Ya boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau dibilang alhamdulillah saya sakit, saya mau sabar dengan sakit saya, itu lebih bagus. Ya khairun laka, ya nilainya lebih bagus bagi kamu. Qala, lalu ya dia berkata fad'uhu, ya maka berdoalah. Nih yang laki-laki pengennya supaya minta didoain juga dah. Ya, lalu Nabi bilang, ya kalau begitu ya udah berdoa. Fa amarahu ayatawaddoa, maka dia memerintahkan untuk berwudu. Fayuhsina wudu'ahu, dia bagusin wudunya. Wa yad'u bihadzal du'a, kemudian dia berdoa dengan doa ini. Nah ini juga ada satu perintah. Kita kalau mau berdoa yang paling bagus berwudu dulu. Ya kita wudu. Ya begitu ada orang datang ke rumah kita, ya ada orang ya minta ya doain saya begini ya begitu. Nah kita kalau bisa ambil air wudu dulu. Nah ambil air wudu. Nah silahkanlah kita berdoa. Kalau yang bagus kita sholat dulu 2 rakaat, sholat hajat namanya. Ya begitu. Habis sholat hajat baru kita ya berdoa. Tapi kalau seandainya kita kagak sholat, minimal kita ambil air wudu. Nah itu perintah Nabi begitu. Ambil air wudu baru berdoa. Doanya diantaranya bihadzal doa, dengan doa ini. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah. Nah ini ada ya wasilah juga.
bertawassul, bertawajjuh. Nah, jadi dia bilang, Allahumma ya Allah, ini as'aluka, saya minta kepada engkau ya Allah, wa atawajjahu ilaika, dan saya bertawajjuh kepada engkau, bin nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan nabi engkau Nabi Muhammad SAW, nabi rahmah, yaitu nabi yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang. Baru diminta, ya Muhammad, ini tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati, wahai Nabi Muhammad, saya bertawajjuh ya kepada engkau, ya berdoa kepada Tuhanku Allah di dalam hajatku. Hazihi, ini hajatnya disebutin tuh apa? Lituk doli, supaya ditunaikan hajat saya. Allahumma ya Allah, pasyafi'hu fiyya. Nah, ini doanya supaya disembuhkan penyakitnya. Ya Allah, pasyafi'hu, sembuhkanlah penyakit saya ya yang ada dalam diri saya. Nah, begitu. Jadi ini bertawajuh, bertawassul itu diperintahkan, silahkan. Qala Tirmizi, berkata Imam Tirmizi, hadisun hasanun sahihun, ini hadis hasan sahih kata Imam Tirmizi. Babu azkari sholati tasbih, ini bab menerangkan tentang zikir-zikir terkait dengan sholat tasbih. Nah, ada lagi sholat tasbih Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau tadi sholat hajat, sekarang sholat tasbih. Nah, itu sholat tasbih juga penting, perlu kita kerjain. Sehingga kata Nabi, dia pesan sama pamannya Abbas, di dalam 1 tahun ini ya, atau di dalam setiap hari ini kita disuruh sholat tasbih. Tiap hari sholat tasbih. Kalau nggak mampu setiap hari, setiap minggu, minimal hari Jumat sekali. Kalau nggak mampu 1 minggu, sebulan sekali. Kalau nggak mampu sebulan sekali, setahun sekali sholat tasbih. Kalau nggak mampu juga setahun sekali, seumur hidup 1 kali. Nah, itu betapa pentingnya sholat tasbih. Jangan sampai kita meninggal dunia tapi kita belum pernah sholat tasbih. Ya, minimal seumur hidup 1 kali sholat tasbih. Kalau mampu tiap hari, ya tiap hari sholat tasbih. Kalau nggak mampu, turun dah, ya setiap minggu sekali. Hari Jumat bagus. Ya, malam Jumat, mau hari Jumat. Kalau nggak bisa juga 1 bulan 1 kali. Nggak bisa juga sholat tasbih sebulan sekali, setahun sekali. Nah, yang terakhir seumur hidup 1 kali. Ini mudah-mudahan diyakinin kita semuanya pernah melaksanakan sholat tasbih. Kalau belum Ustaz, sampai sekarang saya belum pernah melaksanakan sholat tasbih di bulan Ramadan, kesempatan. Silakan sholat tasbih. Ya, sholat tasbih di bulan Ramadan. Rawaina fi kitab Tirmizi anhu, kami telah meriwayatkan dalam kitab Imam Tirmizi. Qala, beliau Imam Tirmizi berkata, qadruya, sungguh diriwayatkan ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad SAW, ghairi hadisin, yang bukan hadis, fi sholati tasbihi, dalam sholat tasbih, wala yasihu, dan tidak sah minhu, daripadanya, kabiru syai'in, sesuatu yang besar. Qala, beliau bilang, wa qadro'a, dan sungguh telah melihat siapa? Ya, Ibnul Mubarak, Imam Ibnul Mubarak, wa ghairu wahid, dan tidak satu min ahlil ilmi, dari ahli ilmu, sholat tasbih. Walaupun kalau lihat dari segi hadisnya itu katanya tidak banyak, ya begitu. Tapi Imam Ibnul Mubarak ya itu ngamalin sholat tasbih, bahkan min ahlil ilmi, bukan satu, orang-orang yang ahli ilmu itu pun ya ngamalin melaksanakan sholat tasbih. Wa zakarul fadla bihi, dan mereka menyebutkan keutamaannya. Makanya kalau kita baca di beberapa kitab itu ada hadis terkait dengan sholat tasbih, yaitu Nabi Muhammad berpesan kepada pamannya Abbas. Itu tuh yang ada ya, di beberapa kitab dijadikan dalil itu. Tapi ya Imam Ibnul Mubarak termasuk ya para pakar-pakar ilmu, para ulama mengamalkan sholat tasbih ya, dan tidak satu yang mengamalkan. Sehingga kalau kita ngamalin sholat tasbih itu banyak ya apanya ya, dasarnya. Jadi dasarnya cukup kuat. Silahkan. Qala Tirmizi, berkata Imam Tirmizi, hadasana Ahmad ibnu Abdah, telah cerita kepada kami siapa? Ahmad bin Abdah.
Qala, beliau berkata, siapa Ahmad? Ya, haddatsana cerita akan kami Abu Wahbin, yaitu Abu Wahab. Qala, beliau berkata, siapa Abu Wahab? Sa'altu, saya minta Abdullahi kepada Abdullah bin Mubarak anis sholati, tentang sholat allati yusabbihu fiha, yang dia bertasbih di dalam sholat tersebut. Jadi kenapa dibilang sholat tasbih? Karena memang ya didominasi ya doa-doanya dengan tasbih. Ya, sampai nanti sholat tasbih itu kan 4 rakaat Bapak Ibu Saudara. Setiap rakaat itu jumlahnya ada 75 tasbih. Sehingga kalau 4 rakaat berarti berapa kali? Ya 300 tasbih. Nah karena cukup banyak tuh 300 tasbih, disebutlah dengan sholat tasbih. Nah begitu. Jadi disebut dengan sholat tasbih. Ya, jadi ya, itu dikerjakannya boleh siang boleh malam. Kalau malam 4 rakaat kalau bisa dibagi 2 salam 2 salam. Itu begitu. Karena kita berdasarkan hadis sholatul laili masna masna. Sholat kalau dikerjain malam hari ya itu 2-2. Sholat tarawih berapa? 20 rakaat. Nggak pernah kita sholat langsung usolli sunat tarawih isrina rakaatan. Nggak ada. Ya, saya sholat tarawih 20 rakaat, tetap 2 salam, 2 salam. Nah begitu. Sholat tasbih 4 rakaat. Nah kalau kita kerjainnya malam, nah itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah kalau siang bagaimana? Para ulama memberikan pilihan. Kalau mau langsung 4 rakaat boleh. Kalau kita mau 2 rakaat juga boleh. Kalau siang boleh langsung 4, ya 4 rakaat. Makanya qobliyah zuhur, sunnah asar kan 4 rakaat tuh. Ba'diyah zuhur kan 4 rakaat. Ya itu kalau kita bawa 4 rakaat langsung 1 kali salam boleh. Tapi kalau yang misain, ya misalnya 2 rakaat salam 2 rakaat salam boleh juga. Saya pernah perhatiin tuh. Kiai Syarifuddin Abdul Ghani kalau sholat qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur dia 4 rakaat cuma salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya. Tapi kalau orang tua saya ngajarinnya ya itu 4 rakaat langsung aja. Ya. Jadi 4 rakaat langsung salam. Ternyata dua-duanya boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau malam, nah itu harus ya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah seperti itu. Ya, jadi ya, ini terkait tentang sholat tasbih. Ya, jadi kalau kita sholat tasbih mau malam hari, Bapak Ibu silahkan boleh. Tapi 2 rakaatnya salam. Nanti lain lagi 2 rakaat salam. Nah, seperti itu. Ini Imam Ibnul Mubarak menjelaskan karena memang sholat itu lebih banyak diisi dengan tasbih-tasbih, di situ disebut dengan sholat tasbih. Qala yukabbiru, dia bertakbir. Summa yaqulu, abis takbiratul ihram tuh ya Allahu Akbar, setelah niat sholat tasbihnya diniat ditakbir. Kemudian dibilang subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Boleh begitu. Kita baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukrata wa asila. Boleh juga takbiratul ihram kemudian baca doa iftitah. Doa iftitah itu banyak modelnya, macam-macamnya. Nah, kalau di sini dibacanya habis takbiratul ihram subhanallah walhamdulillah Allahumma bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka, begitu maksudnya. Ya, jadi habis takbiratul ihram Imam Ibnu Mubarak Allahu Akbar. Nah, dibaca subhanakallahumma. Tapi kalau kita udah umum bacanya apa? Allahu Akbar kabira walhamdulillah kasira, terus ini wajjahtu wajhiya dan seterusnya. Wajjahtu wajhiya langsung boleh juga. Ya Allahumma ba'id juga silahkan boleh juga. Nah setelah baca doa iftitah ya kemudian baru summa yaqulu khamsa asara marrah. Ya lalu Imam Ibnul Mubarak baca 15 kali tasbih. Ini tasbihnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 15 kali tuh. Nah setelah baca 15 kali tuh ya summa yata'awwaz, kemudian dibaca a'udzu wa yaqra bismillahirrahmanirrahim, baca Fatihah wa Fatihatil kitab, dibaca a'udzu, baca bismillah, baca Fatihah maksudnya. Ya, terus baca surah. Surahnya juga bebas, yang mana aja boleh. Mau at-takasur boleh. Ya. Terus
mau surah-surah yang lain pun silahkan. Yang namanya baca surah sunnah. Ya, setelah dibaca surah jangan langsung ruku, summa yaqulu asra marrat, dibaca lagi tasbih 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Berarti pada saat berdiri dia baca 25 kali. Itu versi pertama boleh begitu. Ya. Tapi ada lagi yang nanti versi kedua saya baca di satu kitab, ya. Ya, pada saat lagi duduk istirahat. Jadi kalau waktu berdiri 15 kali, ya habis baca surah langsung dia ruku. Tapi nanti saat duduk istirahat jangan langsung duduk, ya jangan langsung diri. Pada saat duduk istirahat dibaca 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Boleh juga. Tapi yang enak ini aja nih saat berdiri. Jadi nanti duduk istirahat tinggal duduk istirahat langsung aja. Ya, jadi pada saat berdiri ingat 25. Yang lain 10-10 ibu, bapak, saudara. Ketika ruku tasbihnya 10 kali, ketika i'tidal 10 kali, ketika sujud 10 kali, ketika duduk antara dua sujud 10 kali, ketika sujud lagi 10 kali. Bangun lagi diri, itu jumlahnya satu rakaat udah 75 tasbih. Nah begitu. Jadi yang 25 saat kita baca lagi berdiri. Ini yang dikerjakan oleh Imam Ibnul Mubarak begitu. Silahkan, ini aja yang lebih enak. Nah begitu. Ya, jadi habis takbir nih kita niat dulu usolli sunnatat tasbihi. Kalau malam rakaataini dulu. Ya begitu, nanti rakaataini lagi. Kalau siang boleh usolli sunnatat tasbih arba'a rakaatin. Ya begitu. Ya Allahu Akbar, baca doa iftitah. Habis baca doa iftitah, ya kemudian kita baca tasbih 15 kali. Kemudian baca Fatihah. Habis baca Fatihah baca surah. Habis baca surah baca lagi tasbih 10 kali. Nah setelah itu baru kita ruku. Ruku baca doanya biasa subhana rabbiyal azimi wa bihamdi baca 3 kali. Nah baru baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, berapa kali? Ya, 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan begitu seterusnya semuanya. Ya, jadi jumlahnya 1 rakaat 75. Kalau 2 rakaat udah 150. Kalau 4 rakaat berarti 300 kali tasbih. Itu enggak lama insyaallah. Ya, paling lama juga 30 menit selesai. Ya, kalau kita santai gitu sholatnya 30 menit selesai. Nah seperti itu. Ya, jadi Imam Ibnul Mubarak ya lagi menjelaskannya seperti itu. Sumayarka'u kemudian ya beliau ruku payakuluha lalu dia mengucapkan tasbih lagi asron 10 kali. Sumayarpau kemudian bangun dari Sumayarpau kemudian diangkat roksahu kepalanya. Payakuluha maka ia ucapkan lagi tasbih asron 10 kali saat i'tidal. Sumayas judu kemudian dia sujud payakuluha maka dia berkata dalam waktu sujudnya asron 10 kali. Sumayarji'u kemudian dia kembali lagi. Ya payakuluha asran maka dia ucapkan lagi 10 kali. Sumayas judu saniata kemudian dia duduk yang kedua sujud yang kedua. Payakuluha lalu dia ucapkan pada waktu sujud yang kedua asran 10 kali. Yusolli dia sholat arba'a rakaatin ala hadza dia sholat 4 rakaat seperti ini. Jadi rakaat pertama begitu, rakaat kedua ya sama begitu juga dan seterusnya. Fadzalika khamsun wa sab'una tasbihatan maka itu 1 rakaat jumlah tasbihnya 75 tasbih. Ya, jadi fi kulli rakaatin. Jadi pada setiap rakaat 75 tasbih. Yabda'u bi khamsa asarata tasbihatan dia mulai 15 kali tasbih. Summa yaqra kemudian dia membaca Fatihah membaca surah. Summa yusabbihu asran kemudian dia bertasbih 10 kali. Jadi 15 lalu baca Fatihah baca surah baru baca tasbih lagi 10 kali. Jadi pada saat berdiri jumlahnya 25 kali. Wa in shalla lailan maka kalau seandainya dia sholatnya malam hari, sholat tasbihnya malam hari, fa ahabbu ilayya maka yang paling saya sukai
ayyusallima rakaatain, dia salam 2 kali. Rakaat kedua salam, rakaat kedua salam. Itu yang paling saya cintai begitu. Ya, makanya saya selalu ngajarin begitu. Ya, kepada jamaah-jamaah kalau sholat tasbihnya ya malam hari jangan langsung 4. Saya dulu ada yang ngajarin lagi di Arafah. Ya, Ustaz sholat ya sholat apa? Sholat tasbih ya 4 rakaat ya Ustaz ya. Nah gitu. Yang ngajarin berarti belum baca kitab nih ya. Nah begitu. Jangan 4 rakaat kalau malam. Yang bagus 2 rakaat. Tuh gitu. Jadi pahabbu ilayya ayyusallima rakaataini, kata Imam Ibnu Mubarak begitu. Saya yang paling saya cintai kalau sholatnya malam ya itu salam 2 rakaat. Nanti tambah lagi 2 rakaat baru selesai. Wa in shalla naharon, nah kalau dia sholatnya siang boleh pilih, fa in syaa sallama wa in syaa lam yusallim. Kalau dia mau silakan disalam 2 rakaat. Kalau dia mau juga nggak usah salam. Ya, jadi langsung 4 rakaat. Ya, begitu ya Bapak Ibu. Ya, jadi kita paham terkait tentang sholat tasbih. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat an Abdullah bin Mubarak, dari sahabat Abdullah bin Mubarak, annahu qala, bahwasanya siapa Abdullah bin Mubarak qala berkata, yabda'u fir ruku'i, dia mulai pada saat ruku subhana rabbiyal azim, tetap bacanya subhana rabbiyal azim, itu doa ruku. Ya, nanti baru subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wa fis sujudi baca tetap subhana rabbiyal a'la salasan 3 kali. Ya, jadi doa yang biasa jangan ditinggalin. Sama juga kita sholat sunnah tarawih, sholat ba'diyah isya jangan ditinggalin. Gitu. Ini kadang-kadang enggak, habis sholat isya langsung sholat tarawih, ba'diyahnya enggak usah. Ya, jangan. Yang udah terbiasa tetap dikerjain. Nah begitu. Jadi dalam sholat tasbih begitu. Tasbih yang biasa dibaca pada saat ruku dibaca 3 kali. Ya pada saat sujud dibaca 3 kali. Baru membaca tasbih 10 kali terkait tentang sholat ya tasbih tersebut. Jadi subhana rabbiyal azim pada saat ruku 3 kali dibaca. Subhana rabbiyal a'la saat sujud dibaca 3 kali juga. Summa yusabbihu tasbihati, kemudian bertasbih dengan beberapa kali tasbih yang tadi sudah dijelaskan. Wakila Ibnul Mubarak, dan dikatakan kepada Imam Ibnul Mubarak, insaha, jika ia lupa fi hadhihi shalat, di dalam ini salat, hal yusabbihu fi sajdatai sahwi, apakah dia perlu tasbih ya bertasbih pada 2 sujud, yaitu sujud sahwi. Kalau dilupa seandainya ada yang terkait dengan ya apa sujud sahwi ya dininggalin sunnah ab'ad, apakah di dalam sujud sahwi itu mesti dibaca asron ya qala la, tidak perlu. Jadi sujud sahwi itu 2 kali. Misalnya kita kunut lupa nih ya dalam sholat subuh, nanti boleh sujud sahwi. Nah sujud sahwi itu 2 kali. Allahu akbar, kita baca subhana man la yanamu wa la yashu ya, kemudian kita bangun lagi Allahu akbar, sujud lagi Allahu akbar, subhana man la yanamu wa la yashu, baru kita takbir lagi Allahu akbar, nah baru salam. Sebab ada orang sujud sahwi 1 kali doang. Ya, salah itu Bapak. Ya, Ibu. Ya, kita kalau sujud sahwi 2 kali. Allahu akbar. Ya, terus bangun Allahu akbar, duduk walaupun tanpa baca apa-apa, yang penting ada tumakninah. Lalu kita sujud lagi Allahu akbar. Nah, itu dimaksud sujud sahwi, sujudnya 2 kali. Sajdatai sahwi 2 kali sujud disebabkan karena lupa. Ditanya, kalau dalam sholat tasbih apakah dalam sujud sahwi itu nanti dia dianjurkan baca asron? Sujud sahwi yang pertama 10 kali, sujud sahwi yang kedua 10 kali. Kata Imam Mubarak, qala la, innama hiya salasumi'atin tasbihah. Ya, itu semuanya jumlahnya ada 300 ya tasbih. Ya begitu. Jadi kalau lagi sujud sahwi baca aja subhana rabbiyal ya subhana man la yanamu wa la yashu. Wa rawaina fi kitab Tirmizi, dan kami telah meriwayatkan dalam kitab Imam Tirmizi wa Ibnu Majah dan Imam Ibnu Majah an Abi Rafi', dari Abi Rafi' radhiyallahu an, qala, beliau berkata,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil Abbas. Nih, Rasulullah SAW bersabda, berkata kepada pamannya Sayyidina Abbas. Nah, ini yang menjadi ya satu dalil juga terkait tentang sholat tasbih. Di samping yang dikerjakan oleh Imam Ibnul Mubarak, juga Nabi pernah berpesan kepada pamannya yang bernama Sayyidina Abbas. Dibilang begini, ya ammi, ya ammu, boleh bacanya. Ya ammu, ya wahai pamanku, asalnya ya ammi. Gitu kalau kita belajar ilmu nahwu, ya mutakalimnya dibuang. Ya begitu, ya abu, ya aba, ya abi. Nah, boleh. Ya ammu, wahai pamanku, ala ya asiluka, tidakkah saya akan sampaikan berita kepada kamu? Ala uhibbuka, tidakkah saya ya ingin memberikan rasa cinta kepada kamu? Ala anfa'uka, tidakkah saya ingin memberikan kemanfaatan kepada kamu? Qala bala, artinya iya saya mau. Jadi itu kalau bertanyanya pakai la, jawabannya bala. Itu artinya apa? Bala positif, iya saya mau. Tapi kalau dijawab na'am, tidak, saya tidak mau. Makanya alaisallahu bi ahkamil hakimin. Jawabnya apa? Bala, minimal begitu, bala. Kalau mau lanjutin bala wa ana ala zalika minas syahidin. Ya begitu. Jadi disunahkan tuh imam baca surah At-Tin, ya makmum maupun imam disunahkan baca alaisallahu bi ahkamil hakimin. Maka kita yang baca maupun yang mendengar sunnah baca bala. Bala wa ana ala zalika minasyahidin. Kalau seandainya kita bilang na'am, kupur kita. Hati-hati. Ya. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Na'am, ya berarti na'am Allah enggak. Tuh, begitu. Jadi salah. Jangan sampai salah. Ya, jadi kalau pertanyaannya pakai kalimat negatif, maka jawabannya kalau untuk positif bala. Tapi kalau pertanyaannya negatif, jawabnya na'am, ya na'amnya negatif juga. Nah, ini makanya Nabi ketika bertanya kepada pamannya Abbas dengan kata-kata ala, ya, terus pamannya kepengen mau, ya dibilang bala, ya saya mau dikasih informasi tentang sesuatu amalan yang bisa memberikan kemanfaatan buat saya. Bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Qala ya ammi, ya ammu, ya amma, wahai ya pamanku, sholli. Tuh kata Nabi ya, sholli fi'il amr, sholli salatlah kamu wahai pamanku Abbas, arba'a rakaatin, yaitu 4 rakaat. Taqra'u fi kulli rakaatin bi Fatihatil Qur'an wa surah. Kamu baca setiap rakaat Fatihah dan surah. Fa izan qadatil qiraah, apabila udah selesai bacaan, faqul Allahu akbar walhamdulillahi khamsa asyara marrah. Tuh baca tasbih, ya Allahu akbar alhamdulillah sebanyak 15 kali. Qabla antarka'ah, sebelum kau ruku. Sumarka, kemudian ruku. Fakulha, kemudian baca pada saat lagi ruku. Asron 10 kali. Sumarfa, kemudian bangun. Ya, roksaka, akan kepala kamu, artinya bangun dari ruku i'tidal. Fakulha, maka kamu ucapkan asron 10 kali. Sumasjud, kemudian kamu sujud. Fakulha, kemudian ucapkan pada saat lagi sujud asron 10 kali. Sumarfa roksaka, kemudian bangun lagi, ya kepala kamu bangun dari sujud maksudnya. Fakulha, maka katakanlah pada saat duduk antara 2 sujud asron 10 kali. Qabla antakuma, sebelum kamu bangun. Nah ini yang disebut dengan ya setelah sujud yang kedua, kemudian mau bangun ke rakaat yang kedua, kata Nabi baca dulu di situ. Berapa kali? 10 kali. Itu yang disebut dengan duduk istirahat. Nah, itu versi yang kedua. Kalau tadi Imam Ibnul Mubarak nggak ada duduk istirahat, nggak baca. Karena saat berdiri udah baca berapa kali? 25 kali. Tapi Nabi ngajarin kepada sahabat Abbas, ya saat berdiri bacanya 15 kali. Saat ruku 15 kali. Saat i'tidal 15 kali. Saat sujud pertama 15, ya 10 kali maksud saya. Maaf ya. Ya, jadi
Pada saat berdiri 15 kali, saat ruku 10 kali, kemudian iktidal 10 kali, sujud 10 kali, duduk antara dua sujud 10 kali, terus sujud yang kedua 10 kali. Nah, ada duduk istirahat sebelum bangun menuju rakaat yang kedua, Nabi suruh baca 10 kali lagi. Sehingga kalau dihitung ya sama, berapa? 75 juga. Sama aja. Ya, 75 ya tasbih. Ya, itu. Nah, makanya silahkan boleh pilih yang cara pertama Imam Ibnu Mubarak atau cara yang kedua yang Nabi pesan kepada sahabat ya Abbas, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jumlahnya salah sumiatin. Ya, semuanya ada 300 fi arba'i rakaatin, ya kalau dijumlahin 4 rakaat. Walau kanat zunubuka, kalau seandainya dosa kamu misla romlin alijin, seperti yaitu setumpuk pasir-pasir, ya ghafarallahu ta'ala laka, Allah akan ampunkan dosa kamu itu. Tuh kata Nabi, wahai Abbas, andainya nih ada orang dosanya banyak banget, ya setumpuk pasir, ya itu kalau pasir dihitung kan nggak ada yang bisa ngitung pasir, ya itu banyaknya segitu setumpuk pasir. Dengan kamu sholat tasbih maka Allah akan ampunkan. Masya Allah. Makanya jangan dilewatkan ya sholat tasbih itu. Qala, beliau bilang, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mayastati ayyakulaha fi yaumin, siapa yang mampu mengucapkannya dalam satu hari? Ya qala, intastati antakulaha fi yaumin fakulha fi jum'atin. Jika kamu mampu untuk mengucapkannya fi yaumin fakulha, ya maka ucapkanlah fi jum'atin, pada ya hari Jumat. Fa ilam tastati antakulaha fi jum'atin, kalau kamu nggak mampu mengucapkannya pada Jumat, fakulha fi syahrin. Ya, jadi kalau bisa boleh tiap hari, kalau nggak tiap hari sepekan. Ya, jadi ada Jum'ah, ada Jumu'ah gitu. Kalau Jumat hari Jumat, kalau Jumu'ah ya itu sepekan, maksudnya seminggu, sepekan sekali. Ya tiap hari Jumat sholat tasbih, tiap hari Jumat sholat tasbih. Kalau mampu tiap hari, ya tiap hari. Kalau nggak mampu sepekan sekali. Kalau nggak juga ya pisahrin sebulan. Falam yazal yaqulu lahu hatta qala kulha pisanatin. Kalau nggak mampu juga Nabi bilang udah ucapkannya, maksudnya ucapkannya kerjain tuh sholat tasbih ya dengan membaca tasbih 300 kali dalam setahun sekali. Itu begitu ya. Jadi dari mulai satu hari atau tiap Jumat, sepekan sekali, sebulan sekali, ya setahun sekali. Bahkan dalam hadis lain seumur hidup sekali. Qala Tirmizi, berkata Imam Tirmizi, hadza hadisun gharib. Hadisnya gharib ini. Qultu, aku berkata, kata Imam Nawawi, qala al-Imamu Abu Bakr Ibnul Arabi, berkata Imam Abu Bakar Ibnul Arabi fi kitabi Al-Ahwazi fi Syarh Tirmizi, di dalam kitabnya Al-Ahwazi dalam Syarah Tirmizi, hadisu Abi Rafi, ya bermula hadis Abi Rafi, haza dhaifun, ini dhaif, laisa lahu aslun fi sihah, tidak ada dasarnya di dalam kesahihannya, wala fil hasani, dan kehasanannya. Ya, jadi ini dhaif, hadis enggak sahih dan tidak hasan. Qala wa innama zakarahu Tirmiziyu, dan hanya saja Imam Tirmizi menyebutkannya liyunabbiha alaihi, supaya ia ingin memberikan peringatan atasnya, li alayyaghtarra bihi, supaya dia tidak tertipu. Qala wa qaulu Ibnul Mubarak, sementara perkataan Imam Ibnul Mubarak laisa bihujjatin, itu tidak menjadi hujjah, kata Imam Abu Bakar bin Arabi. Ya, hadisnya tadi ada yang bilang gharib, kemudian ada yang bilang lagi dhaif. Ya, tidak ada alasan untuk dijadikan ini hadis sahih atau hadis hasan. Nah, seperti itu. Kemudian terkait tentang perkataan Imam Ibnu Mubarak, kata Imam Abu Bakar bin Arabi, laisa bihujjah, itu tidak bisa dijadikan dalil. Hadza kalamu Abi Bakar bin Arabi, inilah ya ungkapan yang disampaikan oleh Abu Bakar Ibnul Arabi. Wa qala al-Uqaili, dan berkata Imam Uqaili, laisa fi sholati tasbih hadisun,
ya tidak ada terkait tentang sholat tasbih hadis yathbut yang bisa mengisbatkannya. Wa zakara Abul Faraj Ibnul Jauzi, dan telah berkata Imam Abul Faraj Ibnul Jauzi ahadisa akan hadis-hadis sholat tasbih terkait dengan sholat tasbih wa turuqiha dan jalan-jalannya. Summa do'afahu, kemudian Imam Ibnul Jauzi menganggap do'ib hadis kullah semuanya, ya. Wa bayyana do'faha, kemudian Imam Ibnul Jauzi menjelaskan tentang kedo'ifannya tuh hadis. Zakarahu fi kitabihi, dia menyebutkan dalam kitabnya fil maudu'at, ya, di dalam kitab yang namanya Al Maudu'at, buah karya Imam Abdul Faraj Ibnul Jauzi gitu. Wa balagona anil Imamil Hafiz, kemudian telah sampai berita kepada kami dari Imam Al Hafiz Abil Hasan Ad-Daraqutni, ya terkenal dengan Imam Daraqutni, ya itu sering hadis riwayat Imam Daraqutni, Ad-Daraqutni. Kalau kita belajar ilmu nahwu tuh daroknya roknya mabni alal patah, ya daro, ya nggak boleh daru bacanya, Daraqutni. Nah baru nanti yang mu'rabnya kutniyu, kutniya, kutniyi. Ya, jadi rawahu ad-Daraqutni. Nah, begitu. Ya, jadi ad-Daraqutni, ya. Berkata Imam Hafiz Abul Hasan ad-Daraqutni, semoga Allah memberikan rahmat buatnya, annahu qala asahhu syai'in fi padailis suwari, ya, yang paling sahih terkait sesuatu dengan keutamaan surah-surah padlu qul huwallahu ahad, yaitu ya membaca surah Qul Huwallahu Ahad. Tuh, jadi di antara surah-surah yang paling afdol kata Imam Hasan Ad-Daraqutni ternyata itu adalah surah Qul Huwallahu Ahad, surah Al-Ikhlas, ya. Wa asahu syai'in fi padailis salawat, dan sementara yang paling sahih, yang paling sahih sesuatu di dalam keutamaan salat-salat padlu salatit tasbih, itu adalah salat tasbih. Tuh begitu. Jadi nggak apa-apa kerjain, karena memang tadi banyak beda-beda pendapat. Kata Imam Abu Bakar bin Arabi begini terkait hadisnya seperti ini, Imam Ibnul Jauzi bilang seperti ini, ya. Tapi kata Imam Nawawi, Imam Al Hafiz Abul Hasan Ad-Daraqutni dia menjelaskan, ya. Jadi kalau surah yang paling utama itu adalah Qul Huwallahu Ahad. Sementara sholat sunnah yang paling utama yaitu sholat tasbih. Ya, jadi kita masih bisa ngamalin gitu. Walaupun hadis ada yang bilang hadisnya gharib, ada yang bilang hadisnya dhaif, ya, dan lain dan sebagainya. Jadi masih boleh kita mengerjakan sholat tasbih. Wa qad zakartu hazal kalam, dan sungguh saya telah menyebut kalam ini musnadan. Itu musnadnya fi kitabi Tabaqatil Fuqaha. Jadi disebut oleh Imam Ad-Daraqutni di dalam kitab Tabaqatul Fuqaha fi tarjamati Abil Hasan Ali bin Umar Ad-Daraqutni, wa la yalzamu min hazil ibarah, dan tidak mesti dari ungkapan ini ayyakuna adalah hadis sholatit tasbihi sahihan, tapi enggak mesti bahwa dengan ungkapan Imam Daraqutni di dalam kitabnya Tabaqatul Fuqaha menjadikan hadis sholat tasbih itu sahih, ya, tetap enggak begitu. Wa innahum yaquluna, maka mereka para ulama, ya, berpendapat haza ashahu ma ja'a fil bab, ini yang paling sahih yang ia datangkan dalam bab ini. Wa in kana dhaifan, sekalipun hadis tersebut derajatnya dhaif. Wa muraduhum arjahuhu wa aqalluhu dha'fan, dan yang dimaksud mereka yang paling kuatnya dan paling sedikitnya kedhaifannya. Qultu, lalu berkata saya Imam Nawawi, wa qad nassa jama'atun min a'immati ashabina, sungguh telah menas kelompok daripada ulama, daripada imam-imam ashab kita Imam Syafi'i ala istihbabi sholati tasbih, untuk dianjurkan sholat tasbih. Kesimpulannya itu kelompok jamaah daripada a'immah ashab Imam Syafi'i tetap, ya, menganjurkan kepada kita semuanya untuk sholat tasbih. Siapa di antaranya? Minhum Abu Muhammad Al-Baghawi. Nah, di antaranya Imam Muhammad Al-Baghawi, wa Abul Mahasin Ar-Ruyani, dan Imam Abul Mahasin Ar-Ruyani. Jadi Imam Baghawi dan Imam Ar-Ruyani tetap dia termasuk min a'immati ashabis Syafi'i, termasuk daripada imam-imam ashabus Syafi'i menganjurkan sholat tasbih.
Qala Royani, berkata Imam Royani fi kitabihi Al-Bahr, di dalam kitabnya namanya kitab Al-Bahr. Ya, Imam Royani menjelaskan ya di dalam kitabnya Al-Bahr fi akhir kitabil janaiz. Ya, di akhir terkait tentang tema ya janaiz, kitabul janaiz. Minhu, di antaranya kata Imam Ar-Royani begini, i'lam, ketahuilah, anna sholat tasbihi, sesungguhnya sholat tasbih, muragghabun fiha, sangat digemari, sangat dianjurkan. Tuh kata Imam Royani, sholat tasbih sangat dianjurkan. Yustahabu ayya'tadaha fi kulli hinin, dianjurkan membiasakannya setiap saat, setiap waktu. Wala yataghafalu anha, enggak usah lalai daripada sholat tasbih. Ya, jadi jangan lalai, silahkan kerjakan. Qala hakaza, demikianlah ini qala Abdullah ibnul Mubarak, berkata Imam Abdullah bin Mubarak, wa jama'atun minal ulama, dan satu kelompok daripada ulama. Qala, beliau bilang, wakila dikatakan di Abdullah ibnul Mubarak kepada sahabat Abdullah bin Mubarak, insaha fi sholati tasbih, ya jika ia lupa dalam sholat tasbih, ayusabbihu fi sajdati sahwi asron, yang tadi di atas. Ya, qala, ya dibilang la, tidak perlu. Wa innama hiya salasumi'ati tasbihatin, hanya jumlahnya 300 tasbih. Wa innama zakatu hazal kalam, ya saya sebutkan ini omongan fi sujudi sahwi, dalam sujud sahwi. Wa in kana qad taqaddama, ya sekalipun itu terdahulu, lipa idatin latifatin, karena ada manfaatnya. Wa hiya anna mistahazal imam, bahwasanya seperti imam ini, iza haka, apabila menghikayatkan haza ini, walam yunkirhu, dan dia tidak mengingkarinya. As'aru bizalika, ya dia memberikan informasi bizalika, dengan hal tersebut, bi annahu yuwafiquhu, bahwasanya beliau cocok menyetujuinya. Payak surul qailu bihazal hukmi, maka banyak orang yang mengucapkan dengan hukum dan ketetapan ini. Wa hadzar Royani min fudala'i ashabina, sementara Imam Royani, siapa Imam Royani? Dia termasuk ashab kita, Imam Syafi'i yang mulia-mulia, al-mutli'in. Nah, jadi Imam Royani adalah sosok ulama min ashabis Syafi'i yang begitu mulia. Jadi kalau kita sholat tasbih berarti pedomannya masih banyak. Ya, jadi Imam Baghawi dan Imam Royani tetap menganjurkannya, termasuk Imam Ibnul Mubarak. Sekalipun kalau hadis yang Nabi perintahkan kepada sahabat Abbas itu derajatnya ya namanya hadis gharib. Ya bahkan ada yang bilang hadisnya hadis dhaif, tapi tetap kita dianjurkan. Nah, seperti itu ya Bapak, Ibu, Saudara. Nanti baru babul azkar al-muta'alliqah bizzakah. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.